Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mustafidatul Khairiyah, Citu min Kebumen, Ana Talibah fil Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Wali Songo Semarang. Wal'an sa'akra tafsir Jalalain fi ayati mi'atain sitah wa khamsin. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha arana kapaksa iku maujud fi dini ing dalam agama. Ala duhulin semanjeng fi ing dalam din. Fatabayana teman-teman sudah jelas apa arusdu kebenaran. Minal ghayyi sayang kesesatan. Ayat dohara tegese jelas bi apa arusdu bil ayati kelawan bera-bera bertondo. Al bayyinati kang pertelo. Anal imana sak temene iman iku rusdun kebenaran. Wal kufru tawi ingkar iku ghayyun kesesatan. Nuzilat turunake apa ayat fiman ing dalam wong. Kana kang ana iku lahu kaduwe man. Minal angsori saking wong angsor sapa aladun pira-pira anak aroda wis ngarepake sapa angsor ayafahum ing yen to maksa sapa ansor ing aulad halal islami ing atase manjing Islam faman mengutawi sapa-sapane wong iku yakfur lamun ingkar sapa man bidhaguti kelawan tagut asyaitani tegese kelawan setan awil asnami utawa pira-pira berhala wa huwa tawi tagut iku yutlaku mutlak apa lafal tagut halal mufrad ing atase mufrad wal jam'i lan jamak wa yu'min lan iman sapa man billahi kelan Gusti Allah faqad istamsaka mongko teman-teman ngeker sapa man ay tamasaka tegese ngeker sapa man bila urwati kelawan tali al-wuthqa kang kuat ay bil mukti tegese kelawan tali al-muhkami kang den hukumi lang fi soma ora ana kepisah-pisah iku maujud ay ing kita tegese kepegot laha kaduwe urwah wallahu ta'ala Gusti Allah iku sami'un zat kang midanget lima maring perkara yuqalu kang den ucapake apa ma alimun tur zat kang ngudaneni bima kelawan perkara yufal kang dan agawi apa mah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tarkib-tarkib yang ada dalam ayat di sini. Yaitu la di sini la ikraha fiddin, la di sini adalah la nafi, fiddin ini adalah susunan jar majrur yaitu adini majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi ainihi li annahu isim mufrad. Kemudian qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Itu adalah jumlah fi'liyah, qad sebagai tanda fi'il. Tabayan itu adalah fi'il madhi yang mana lafal tabayana itu mengikuti wazan tafa'ala fi'il sulasi mazid bi harfain. Ar-rusydu itu adalah sebagai fa'ilun litabayana marfu'un wa alamatu rafahi dhammatun dhahiratun fi airihi li annahu isim mufrad. Minal ghayyi itu adalah susunan jar majrur. Faman yakfur bi tawud manya itu adalah isim syarat yang mana lafal yakfur di situ menjadi jawab dari isim syarat tersebut. Yakfur, fa'il dari yakfur itu adalah mustatir yaitu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru wa ya'udu alaman. Ditabut itu adalah susunan jar majrur wa yu'min wawunya itu adalah wawu ataf. Yu'min itu fa'ilnya pun lafal yu'min itu juga fa'ilnya mustatir. Bilahi itu adalah susunan jar majrur. Faqad istamsa'a fil madhi yang mana mengikuti wazan istaf'ala fi'il sulasi mazid bisalah sati ahrufi atau sudasi. Bila urwah itu jar majrur, al-wuthqa itu naat dari lafal al-urwah. Kemudian laha itu adalah susunan jar majrur, haknya dhamirun barisun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin majrurun bilam. Wallahu sebagai mubtada dan sami'unnya sebagai khobar, kemudian alimunya adalah sebagai naat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat ini menerangkan bahwasanya kita sebagai umat muslim itu tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk dalam agama kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Di sini maksudnya adalah tidak ada paksaan bahwasanya seseorang harus masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Sudah dijelaskan bahwasanya kebenaran itu sudah jelas, sudah gamblang, sudah dijelaskan dengan tanda-tanda, dengan keterangan yang Allah telah berikan. Bahwasanya iman adalah sebuah kebenaran dan ingkar kepada Allah itu adalah sebuah kesesatan. Ayat ini turun karena pada zaman dahulu itu ada seorang ansor yang bernama Husain, yang mana Husain itu berasal dari Bani Salim bin Auf. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya memaksa anak-anak saya untuk masuk Islam? Yang mana pada saat itu
kedua anak dari Husain itu adalah Nasrani, karena kedua anaknya Husain itu adalah tetap berpegang teguh kepada keyakinannya, tidak mau berpindah selain agama Nasrani. Nah, karena adanya perkara ini, adanya kejadian ini, kemudian turunlah ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, karena Allah menginginkan seseorang yang masuk ke agama Islam itu adalah dengan ketulusan, dengan hati nurani mereka sendiri. Nah, ayat ini sangat relevan dengan negara kita, yaitu ideologi negara kita Pancasila, terutama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita ketahui sebagai warga negara Indonesia itu kita wajib untuk mempunyai satu pemahaman, satu keyakinan yang kita jalankan, syariatnya yang kita patuhi. Nah, karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan tentu banyak sekali perbedaan agama, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian barang siapa yang ingkar kepada tagut di sini tuh setan, berhala atau patung-patung yang mana mereka sembahan selain Allah itu, dan beriman kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Nah, tali yang sangat kuat di sini al-urwah al-wusqa itu diartikan adalah sebagai keimanan, sebagai keislaman. Jadi, orang yang sudah ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar sudah mempunyai pegangan keimanan yang sangat kuat, dan keimanan mereka itu tidak bisa terpisah-pisah, tidak bisa terputuskan oleh suatu hal. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat muslim itu janganlah kita memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, karena Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Jadi masuk dalam agama Islam itu adalah harus dengan ketulusan hati dan hati nurani masing-masing. Dan bahwasanya Allah itu maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya, dan juga Allah itu maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Tayyib, kafaitu minni idza wajadtum minni al-khati'at arju minkum afwan wasamahah ila liqa summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.